Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa melakukan kegiatan daring ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar diagram Venn. Nah, apa itu diagram Venn? Nah, perhatikan di sini diagram Venn adalah cara menyajikan himpunan dengan gambar atau dengan diagram. Nah, kenapa diberi nama diagram Venn? Karena dia yang menemukan adalah pakar dari bangsa Inggris yang bernama John Venn. Nah, sekarang kita lihat petunjuk-petunjuknya. 1. Himpunan semesta atau himpunan S ya. Jadi nanti gini nak, di dalam diagram Venn itu selalu melibatkan himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini pada diagram Venn digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian huruf S-nya anak-anak taruh di pojok kiri atas. Nah, langkah yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Berarti di dalam himpunan S nanti akan ada beberapa himpunan-himpunan di mana himpunan-himpunan tersebut merupakan himpunan bagian dari himpunan semestanya ya. Nah, himpunan-himpunan bagian ini nanti digambarkan dengan kurva tertutup. Oke, yang ketiga, setiap anggota himpunan dinyatakan dengan titik atau nokta. Oke, nah, bila suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu ditulis. Jadi, nanti kalau anak-anak menjumpai soal di mana himpunan itu anggotanya banyak atau anggotanya tak terhingga, misalnya himpunan bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nggak ada ujungnya, atau bilangan cacah mulai dari 0 atau bilangan bulat atau yang lainnya. Nah, maka kalau himpunannya anggotanya seperti itu, di dalam diagram Venn tidak usah ditulis anggotanya, jadi nanti cukup digambarkan kurva tertutupnya saja. Oke ya nak ya, kita lanjut agar anak-anak lebih paham lagi. Simak contoh 1 di sini. Nah, contoh 1, Bu Misti punya himpunan semesta S, anggotanya angka 1 sampai angka 10. Dan Bu Misti punya himpunan A, anggotanya 1, 4, 7, 9. Bu Misti punya himpunan B, anggotanya 5, 6, 8. Nah, sebelum kita ke penyajian diagram Venn-nya, perhatikan di sini pada contoh 1 ini nanti akan ada 2 kurva tertutup yang menggambarkan himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk memilih kurvanya yang seperti apa, anak-anak harus perhatikan anggota-anggota dari himpunan A dan himpunan B. Nah, kita lihat pada himpunan A dengan himpunan B ternyata tidak ada anggota yang sama ya. Jadi tidak ada anggota yang sama antara himpunan A dengan himpunan B ya. A-nya 1, 4, 7, 9, B-nya 5, 6, 8. Di situ tidak ada yang sama. Nah, kalau tidak ada yang sama, nah gimana memilih kurvanya? Yuk kita simak di sini ya. Pertama kali anak-anak gambar persegi panjang yang menggambarkan himpunan S-nya. Kemudian taruh huruf S-nya di pojok kiri atas. Selanjutnya, anak-anak gambar kurva tertutupnya. Ingat, di sini ada 2 kurva tertutup. Nah, karena antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan tidak ada yang sama, maka kurvanya terpisah seperti ini ya. Nah, Ibu beri warna oranye dengan hitam. Nah, misalnya yang oranye itu menggambarkan himpunan A, berarti yang hitam himpunan B. Nah, langkah selanjutnya anak-anak tuliskan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Kita mulai dari anggota himpunan A. Ada angka 1, ada angka 4, ada angka 7, dan ada angka 9. Nah, kita sekarang berpindah ke anggota himpunan B. Ada angka 5, ada angka 6,
ada angka 8. Oke. Nah, setelah seperti ini kemudian kita cek. Nah, adakah anggota himpunan S yang belum tertulis? Ya, 1 sudah tertulis. 2, oh 2 belum tertulis. Nah, bagaimana cara menuliskan angka 2? Nah, angka 2 ini anak-anak tuliskan di luar kurva, tetapi masih di dalam persegi panjang. Nah, misalnya Ibu taruh di situ. Nah, kemudian 3. Oh ya, 3 ternyata juga belum ada. Taruh. Kemudian 4 sudah ada. 5 ada. 6 ada. 7 sudah ada. 8 sudah ada. 9 sudah ada. Oh, 10 belum ada. Berarti taruh di seperti itu. Nah, inilah gambar diagram Venn dari kasus contoh 1. Oke, next. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2. Nih, contoh nomor 2. S-nya ada sebuah himpunan yang beranggotakan X sedemikian hingga X kurang dari 9 di mana X bilangan asli. Nah, kemudian P-nya bilangan sebuah himpunan yang beranggotakan X kurang dari sama dengan 4 diambilkan dari asli. Sedangkan Q-nya bilangan prima di dalam S. Nah, contoh 2 sedikit berbeda dengan contoh 1. Kalau contoh 1 tadi sudah ketahuan anggota-anggota himpunannya. Anggota himpunan S ini, A ini, B ini. Nah, di sini S, P, dan Q-nya belum ketahuan anggotanya. Karena apa? Karena himpunan S dan himpunan P dinyatakan dengan notasi. Himpunan Q dinyatakan dengan kata-kata. Nah, kalau anak-anak menjumpai soal seperti ini, berarti anak-anak harus ubah dulu dengan cara mendaftar ya. Maka didapatkan nih. Berarti anggota himpunan S apa saja? 1. Kenapa 1? Karena dimulai dari bilangan asli ya. Bilangan asli itu mulai dari 1 ya nak ya. Sampai angka 8. Kenapa Bu 9-nya tidak ikut? Anak-anak sudah tahu. Karena di situ tidak ada simbol sama dengan. Ya, maka 9-nya tidak ikut. Oke. Anggota P berarti 1, 2, 3, 4. Bu, kenapa 4-nya ikut, Bu? Karena di situ ada simbol sama dengan. Oke, gitu ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lihat himpunan Q. Bilangan prima. Siapa sih bilangan prima? Bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu bila angka 1 dan dia sendiri. Tepat mempunyai 2 faktor. Berarti anggota himpunan S yang merupakan bilangan prima siapa? 2, 3, 5, 7. Nah, setelah semuanya dinyatakan dengan mendaftar, ketahuan anggota-anggotanya, kemudian anak-anak lihat. Di situ ada himpunan P, ada himpunan Q. Ternyata pada himpunan P dengan himpunan Q itu ada anggota yang sama. Siapa itu? Nah, pada P ada angka 2. Q juga ada angka 2. Pada P ada angka 3. Di Q juga ada angka 3. Nah, jadi antara himpunan P dengan himpunan Q itu ada anggota yang sama. Yaitu angka apa, Nak? Angka 2 dan 3. Nah, bagaimana kalau ada yang sama? Nah, tentunya anak-anak tidak memilih seperti yang contoh 1 tadi. Nah, memilih yang mana, Bu? Nah, kita simak di sini diagram P-nya. Sama ya. Pertama kali gambar persegi panjang, kemudian letakkan huruf S-nya. Nah, kemudian kita pilih kurva tertutupnya. Pada contoh 2 ada 2 kurva tertutup P dan Q. Karena P dan Q ada anggota yang sama, berarti kita pilih yang bergandengan atau yang berpotongan seperti ini. Nah, Ibu kasih warna oranye dan hitam. Nah, oranye menggambarkan himpunan P, yang hitam menggambarkan himpunan Q. Nah, anak-anak perhatikan, pada 2 kurva tertutup itu ada daerah yang berpotongan, ya, ada daerah yang bergandengan. Nah, daerah perpotongan ini adalah untuk meletakkan tadi anggota-anggota yang sama, yaitu angka apa tadi? Angka 2, angka 3. Nah, setelah anggota yang
Oke ya nak ya, kita lanjut ya nak ya. Tadi anggota yang sama sudah kita taruh di daerah perpotongan. Nah selanjutnya kita tinggal naruh pada himpunan P yang berwarna oranye. Di situ yang belum tertulis adalah angka 1, angka 4. Sedangkan pada himpunan Q yang belum tertulis adalah angka 5, angka 7. Nah selanjutnya kita lihat nih di himpunan S. Mana yang belum tertulis? 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah. Oh, 6 belum, Bu. Berarti 6 taruh di sini. Kemudian 8 taruh di situ. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Diagram Venn untuk menggambarkan atau untuk menyelesaikan kasus contoh 2. Next selanjutnya, Nak. Kita akan lanjut ke contoh 3 nih. Misalnya, Bu Messi punya himpunan S, anggotanya dari 0 sampai 8 bilangan saja. Kemudian Bu Messi punya himpunan M, kurang dari 4 diambilkan dari bilangan saja. Kemudian Bu Messi punya himpunan N, yaitu 4 bilangan cacah yang pertama. Oke ya nak ya. Berarti karena ini belum tahu anggotanya, berarti langkah pertama anak-anak mencari mendaftar anggotanya dulu. Berarti anggota himpunan S adalah 0 sampai 8 ya. 0-nya masuk, 8-nya masuk karena ada tanda sama dengan. Oke, anggota himpunan N 0, 1, 2, 3. 4-nya tidak masuk karena tidak ada tanda sama dengan. Mulai dari 0 karena bilangan cacah. Oke, anggota himpunan N 4 bilangan cacah yang pertama. 4 bilangan cacah yang pertama. Berarti 0, 1, 2, 3. Nah, kalian lihat di situ ya nak ya. Antara anggota himpunan M dan anggota himpunan N ternyata sama persis. Berarti himpunan M dan himpunan N adalah sama. Nah, bagaimana kalau himpunannya sama? Nah, kalau himpunannya sama, apakah harus digambar kurvanya digambar dua-duanya, Bu? Nah, kita simak nih, kita simak diagram Venn-nya ya. Pertama kali gambarkan seperti itu, persegi panjang, taruh huruf S-nya. Nah, kemudian kita pilih kurva tertutupnya. Berhubung di situ anggota himpunan M dan N sama, berarti tidak usah dua-duanya digambar. Cukup kita gambar satu saja. Nah, jadi M sama dengan N. Selanjutnya, anak-anak taruh anggota himpunan M, itu ada anggota himpunan M dan N. Ada angka 0, ada angka 1, ada angka 2, dan ada angka 3. Oke, nah kita lihat. Nah, anggota himpunan S, siapa yang belum tertulis? Yaitu angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8. Nah, seperti itu ya nak ya. Untuk menyelesaikan kasus contoh nomor 3. Itu ya nak ya. Jadi di sini pada contoh nomor 3 ini karena M dan N-nya sama, berarti tidak usah digambar dua-duanya, cukup digambar satu diagram Venn-nya saja. Oke nak ya, sekarang kita lanjut ke contoh 4. Nah, misalnya Bu Messi punya himpunan S, anggotanya bilangan bulat. Kemudian himpunan K bilangan cacah, himpunan L bilangan asli. Nah, ternyata himpunan ini masih dengan kata-kata. Sekarang kita ubah dulu dengan mendaftar. Nah, himpunan bulat ya berarti seperti itu ya, anggotanya tak terhingga. Kemudian himpunan K bilangan cacah berarti mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan L bilangan asli berarti mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, anak-anak lihat di sini himpunan S, K dan himpunan L itu ternyata anggotanya tak terhingga, anggotanya banyak. Nah, seperti dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, jika himpunan itu anggotanya banyak atau anggotanya tak terhingga, maka di dalam diagram Venn
anggotanya tidak usah dituliskan. Nah, cuma kita lihat simak contoh 4 ini. Di sini nanti ada dua kurva tertutup, yaitu yang menggambarkan K dengan L. Nah, kemudian kita lihat antara K dengan L. Ternyata semua anggota himpunan L itu masuk ke dalam himpunan K, atau boleh dikatakan L adalah bagian dari K, atau L adalah subset dari K, atau kalau dibalik K adalah superset dari L. Nah, karena himpunan L ini ada di dalam himpunan K, nah maka kita simak nih diagram Venn-nya ya nak ya. Nah, kita simak diagram Venn-nya. Oke. Karena L ada di dalam K, maka diagramnya seperti ini ya. Oke, otomatis yang oranye itu menggambarkan himpunan K, bilangan caca. Kemudian yang biru adalah menggambarkan himpunan bilangan L, yaitu bilangan asli, himpunan L yang beranggotakan bilangan asli. Nah, di sini karena anggota-anggota himpunan S, himpunan K dengan himpunan L anggotanya tak terhingga, maka anggota-anggotanya tidak usah ditulis, tapi cukup digambar cukup digambar kurva tertutupnya aja. Hanya di sini anak-anak perlu hati-hati memilih kurvanya yang bagaimana, apakah yang terpisah, apakah yang bergandengan, apakah yang sama, apakah yang salah satu di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak lihat anggota-anggotanya. Nah, agar anak-anak bisa melihat anggota-anggotanya, berarti anak-anak harus himpunan-himpunan itu harus dinyatakan dengan mendaftar terlebih dahulu. Oke, itu ya nak ya, adalah diagram Venn untuk menyelesaikan contoh. Oke ya nak ya. Sekarang kita lanjut ke contoh 5. Nah, misalnya Bu Misti punya himpunan S anggotanya 1 sampai 10. Kemudian Bu Misti punya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Bu Misti punya himpunan B anggotanya 4, 5, 6, dan 7 dan 8. Kemudian Bu Misti punya himpunan C anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, pada contoh 5 ini berarti nanti ada 3 kurva tertutup. Nah, kurvanya bagaimana? Anak-anak lihat itu ya. Lihat anggota-anggotanya. Ternyata antara anggota A, B, dan C itu ada yang sama, yaitu yang sama ketiga-tiganya adalah angka 4. Berarti himpunan A, B, dan C harus bergandengan. Oke, selanjutnya kita lihat antara A dan B. A dan B selain angka 4 yang sama adalah angka 5. Selanjutnya kita lihat antara A dan C. Antara A dan C selain angka 4 yang sama adalah angka 2. Nah, A dan B sudah, A dan C sudah. Lanjut kita lihat B dan C. B dan C yang sama selain angka 4 adalah angka 6 dan angka 8. Oke. Nah, jadi pada kasus ini nanti kita harus ada 3 kurva tertutup, dan karena ketiga-tiganya ada yang sama, berarti ketiga-tiganya harus berpotongan. Oke ya, ini adalah kondisi untuk contoh 5. Kita simak nih diagram Venn-nya. Oke ya. Oke. Nah, tadi karena ketiga-tiganya ada yang sama, berarti kita pilih yang seperti ini ya, bergandengan ketiga-tiganya. Nah, misalnya yang hitam itu menggambarkan himpunan A, yang oranye menggambarkan himpunan B, dan yang biru menggambarkan himpunan C. Oke. Setelah itu, daerah yang pertama kali kita isi adalah daerah yang merupakan perpotongan ketiga-tiganya. Nah, tadi yang sama untuk ketiga-tiganya adalah angka
4, maka angka 4 kita taruh di situ. Ya, Nak ya. Oke. Selanjutnya kita lihat antara A dan B. Berarti perpotongan antara hitam dengan oranye. Nah, tadi yang sama antara A dan B selain angka 4 adalah angka 5, maka kita taruh di situ. Selanjutnya, kita lihat antara A dan C, berarti yang berwarna hitam dan yang berwarna biru. Tadi yang sama antara A dan C selain angka 4 adalah angka 2. Oke, berarti kita taruh di situ. Selanjutnya, A dengan B sudah, A dengan C sudah, berarti tinggal B dengan C. B dengan C yang sama selain angka 4 adalah angka 6 dan angka 8. Oke ya Nak ya. Berarti daerah perpotongan ketika semuanya sudah terisi, selanjutnya kita simak himpunan A, berarti kurva yang berwarna hitam. Nah, anggota A yang belum tertulis adalah angka 1 dan angka 3. Oke. Kita lihat himpunan B, berarti kurva yang berwarna oranye. Yang belum tertulis adalah angka 7, berarti anak taruh di situ. Selanjutnya, kita lihat himpunan C, berarti yang berwarna biru. Nah, yang belum tertulis adalah angka 10. Nah, kalau di dalam kurva sudah tertulis semuanya, berarti kita lihat di himpunan S, mana yang belum tertulis? 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah. Oh ya, 9-nya belum. Berarti 9-nya anak-anak taruh di situ. Nah, itulah diagram Venn untuk kasus contoh 5. Nah, untuk selanjutnya anak-anak untuk menggambarkan diagram Venn yang kurvanya itu lebih dari 2, anak-anak harus simak betul-betul soalnya ya, tidak mesti seperti contoh Bu Misti. Mungkin lain kasus, lain penyelesaian ya Nak ya. Tidak harus ketiga-tiganya berpotongan. Cara melihatnya ya berarti anak-anak harus teliti, harus jeli di anggota-anggotanya. Oke, itu ya Nak ya. Oke, saya rasa selesai materinya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Eh, Tetap stay at home, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.